Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa dalam rubrik tausiah singkat kita pada hari ini. Kali ini kita coba mengangkat sebuah topik pungli dalam perspektif ajaran Islam. Dalam ajaran Islam, sangat memberikan perlindungan terhadap harta kita. Memberi perlindungan terhadap hak milik kita. Hak milik kita tidak boleh diganggu dan dirampas oleh siapapun. Oleh karena itu, ajaran Islam mengatur bagaimana pemindahan hak milik itu secara benar kepada orang lain. Islam melarang pemindahan hak milik itu secara batil dan di luar dari ketentuan-ketentuan ajaran Islam. Dalam masyarakat kita sering disebut dengan pungutan liar atau pungli. Sebab mengambil hak milik orang lain itu atau menguasai harta orang lain itu secara liar adalah perbuatan zalim. Perbuatan yang melampaui batas dan merugikan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu la yuhibbul mu'tadin wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha" ila akhir ayat. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas. Dan janganlah kamu berbuat kebinasaan di permukaan bumi ini setelah adanya perbaikan-perbaikan atau reformasi. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 55 sampai ayat 56. Nah saudara, kalau mental zalim itu atau tega-teganya menzalim orang lain itu masih mengkristal dalam kehidupan masyarakat kita, masih membudaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, maka apapun jabatan kita, maka apapun profesi kita, dan bahkan tidak punya profesi pun, tidak punya jabatan pun, kita akan tetap menzalimi orang lain. Masyarakat kecil, masyarakat miskin menjadi korban dan terzalimi bila perilaku kezaliman itu masih banyak dan terorganisir dalam masyarakat kita. Sehingga perilaku zalim menzalim itu kadang-kadang sudah menjadi budaya yang dianggap biasa dan seakan-akan tidak berdosa gitu. Masyarakat miskin yang harus makan dengan jatah raskin misalnya, harus punya kakak atau harus punya surat keterangan miskin. Kadang-kadang untuk mengurus surat keterangan miskin itu pun dipungut pula uang yang besarnya di luar aturan resmi. Tadinya si miskin berharap bisa makan dengan jatah raskin, sudah diawali dengan memeras si miskin gitu. Apakah tidak zalim namanya? Kenapa ada pungutan-pungutan yang seperti itu? Tegakah kita membiarkan pungutan liar itu yang dianggap tidak zalim itu dibiarkan meningkat dalam kehidupan masyarakat kita tanpa ada antisipasi? Dalam Al-Quran sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Janganlah kamu memakan harta di antara kamu berbuat secara batil, lalu kamu bawa urusan harta itu kepada hakim, ke pengadilan, untuk dapat kamu menguasai harta orang lain itu dengan cara berbuat dosa.
padahal kamu mengetahui itu bukan milikmu. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Nah saudara, ayat ini sering kita lupakan dalam hidup dan kehidupan ini. Banyak lagi firman-firman Allah yang dalam Al-Quran yang lupa kita terapkan dalam kehidupan ini. Kita lupakan firman-firman Allah yang mengajarkan tentang keikhlasan. Kita lupa dengan firman-firman Allah yang mengajarkan tentang kejujuran dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, dalam kita menjalani hidup dan kehidupan ini, mari kita dasari kepada firman Allah di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan hidup kita akan berkah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.